Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru yang saya hormati dan saya banggakan seluruh semuanya, ketua, pengurus dan seluruh anggota Pemerintah Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb yang mudah-mudahan selalu sehat, selalu barokah dan diberi kemakmuran di dalam hidup kita. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat melaksanakan kembali rutinitas kita, kajian yang sederhana sebetulnya, tidak terlalu berat kajiannya, tapi mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita. Salawat salam mudah-mudahan tetap atas Rasulullah Muhammad SAW. Jelas ya, ibu nggak kurang keras? Jelas, kurang nyanyi. Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita tetap sederhana ya, karena kitab ini walaupun kayaknya tebal tapi pembahasannya ringan-ringan, sederhana saja. Tidak saya urut karena tidak semuanya relevan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi misalnya ada hal-hal yang sebetulnya bukan tidak relevan ya, tapi jarang kita laksanakan, maka tidak saya jadikan bahasan. Jadi walaupun loncat-loncat, tapi insya Allah dapat menjadi pencerahan lah untuk kita semua apa yang ada di dalam kitab ini. Ibu-ibu, bahasan kita sekarang tentang sangkaan atau zon. Ini kategorinya itu. Jarum itu berdasarkan sangkaan. Sangkaan kemudian menjadi sebuah keyakinan, kan begitu ya. Dan ini tidak ada habisnya, apalagi ada rujaknya. Ibu-ibu sekalian, tentang zon ini kan artinya sangkaan. Di dalam bahasa Arab, sangkaan itu ada 3 tingkatan. Betul ya, teman-teman? Jurusan bahasa Arab lihatnya. Jadi tingkatan tertinggi sangkaan kuat itu namanya dzannu. Al-dzannu. Al-dzannu itu kira-kira di atas 50%. Sangkaan yang kuat. Level yang kedua adalah asyakku. Asyakku itu namanya ragu-ragu antara iya dan tidak. Jadi tidak ada yang diyakini, seimbang antara iya dan tidak, itu namanya syak. Kemudian yang terakhir sangkaan tapi tingkatannya rendah, itu adalah al-wahmu. Al-wahmu ini sangkaan tapi lebih banyak pada kira-kiranya. Jadi misalnya ini ada arisannya ya itu ya. Ini kan banyak yang belum kena misalnya. Tahu-tahu buaan ya paling kok sing neng. Itu adalah tentang al-dzannu. Al-dzannu itu adalah sangkaan kuat. Sangkaan kuat, atau kalau dalam bahasa sekarang itu mungkin kurang lebih sama seperti hipotesis lah. Hipotesis. Sangkaan, tetapi namanya sangkaan itu kan tanpa didukung bukti-bukti kebenaran sebelumnya. Hanya menyangka saja, mengira-ngira. Ini al-dzannu. Ibu-ibu sekalian, tentang al-dzannu ini level tertinggi dan yang paling penting yang harus kita lakukan itu adalah husnudzon kepada Allah. Dzon ini akan ada 2. Ibu-ibu sering mengatakan, kamu jangan suudzon. Suudzon itu apa? Berprasangka. Jelek kalau suudzon. Buaan bikin buah maulid yang disuruh. Artinya berprasangka baik. Nah, Allah itu pernah berfirman, tetapi tidak dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, tetapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Dalam rangkaian hadis yang agak panjang, potongannya demikian. Semuanya insya Allah sudah paham ini, sudah hafal. Ana inda dzanni abdi. Ini kata Allah, statement Allah ini. Allah mengatakan, saya itu tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepada saya. Kalau hambaku, kita manusia, menyangka bahwa saya itu adalah Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak mudah mengampuni, saya ikuti. Tetapi kalau kemudian hambaku menyangka bahwa
saya ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pengampun, sebesar apapun dosanya, maka juga akan saya ampuni. Jadi hal terpenting yang pertama harus kita lakukan itu adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, kenapa kita putus asa? Kenapa kemudian ketika ada kegagalan lalu kita langsung motong, ya, kalau dalam bahasa Madura motong, sulit untuk move on lagi. Misalnya nyalon kepala desa nggak jadi, nggak move on, misalnya kecewa dan sebagainya. Itu karena kita tidak punya husnudzon kepada Allah. Kalau kita punya husnudzon, apapun yang Allah berikan kepada kita itu pasti bernilai kebaikan. Dan kalau seakan-akan kita rasakan sebagai sebuah musibah, sebuah kesedihan, itu akan ada satu hal yang besar setelah kejadian. Ada kisah nyata, ya. Ibu masih ingat peristiwa jatuhnya Adam R dulu. Tahun 2000 berapa itu, 2008 mungkin, ya, Adam R dulu. Yang hilang. Iya, hilang. Nah, di balik jatuhnya Adam R ini, ibu-ibu, ada pelajaran husnudzon kepada Allah. Waktu itu ceritanya begini, sempat banyak keluar di koran waktu itu. Jadi ada satu rombongan yang mempunyai acara dan ikut Adam R ini. Tetapi ternyata di tengah jalan terjebak macet, sehingga kemudian ditinggalkan oleh pesawat. Satu keluarga ini marah-marah semua. Ya, marah kepada supirnya, iya, marah kepada bandaranya, petugas bandara, iya. Tapi bisa apa? Kalau memang sudah waktunya pesawat berangkat, ya berangkat. Akhirnya kan kecewa berat, marah, depresi dan sebagainya. Beberapa jam kemudian depresi itu berubah menjadi sebuah rasa syukur gara-gara kemudian ada berita bahwa Adam R jatuh. Kalau tadi marah-marah, ini gimana ya? Bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi itu karena dianggap musibah. Begitu Adam R jatuh, innalillahi berubah menjadi alhamdulillah. Ibu-ibu mungkin kecewa pada suaminya, misalnya, ya. Pernah enggak? Pernah. Dia pernah. Mungkin, ya, ketika suaminya marah, kastana kok tak nerima pinangan orang yang genduran. Misalnya namanya misal bukan. Seandainya dulu udah saya terima, kan tidak mungkin marah-marah dan sebagainya. Ibu-ibu, kita kecewa karena kita tidak punya husnudzon kepada Allah. Tetapi kalau kita terus husnudzon kepada Allah, apapun adanya itu pasti akan menjadi hal yang positif. Ada kisah yang menarik, ya, di sini. Gak usah saya baca karena panjang sekali. Intinya begini, pada zaman Imam Al-Ghazali itu ada orang yang bernama Yahya bin Aktsam. Jadi itu diceritakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ini dalam kitab Ihya, ya, dikutip di sini. Imam Ghazali itu pernah bermimpi bertemu dengan seseorang namanya Yahya bin Aktsam. Yahya bin Aktsam ini terkenal ahli maksiat. Sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong. Tapi ketika Yahya bin Aktsam ini meninggal, Imam Al-Ghazali mimpi ketemu dengan Yahya bin Aktsam, lalu tanya, apa kabar akhiratmu? Gimana kondisi kamu di akhirat? Yahya menjawab, saya enak di akhirat. Loh, bukannya kamu itu ahli maksiat, sering meninggalkan kewajiban. Nah, akhirnya cerita si Aktsam, ketika dikubur saya itu akan disiksa oleh Allah. Kemudian saya protes, ya Allah, saya akan yakin bahwa walaupun dosa saya besar kamu ampuni dan tidak akan disiksa. Oh gitu ya? Iya ya Allah, saya nyangka gitu. Ya sudah, gak jadi disiksa. Sangkaan kamu kepada saya hormati. Ya, dalam kubur mendapat nikmat Allah. Sekuat itu sangkaan itu. Jadi apa yang kita sangkakan itu merupakan apa yang akan terjadi pada diri kita. Saya pernah baca sebuah buku karangan R.B. Sentanu. Mungkin ibu ada yang pernah baca, namanya Kuantum Ikhlas. Pernah baca, ya? Kuantum Ikhlas.
Di situ ada mengetengahkan sebuah teori yang sudah terbukti kebenaran ilmiahnya, bahwa daya magnet yang terbesar di dunia ini adalah pola pikir manusia. Kalau ada magnet besi dengan besi itu sudah kuat. Ada yang lebih kuat lagi. Yang lebih kuat itu apa? Mindset kita. Mindset itu apa? Berawal dari zon kita, sangkaan kita. Kalau kita punya sangkaan kuat bahwa suatu saat kita akan punya mobil Alphard, maka ini akan menjadi daya penarik sehingga satu saat ada Alphard datang ke rumah kita dan menjadi milik kita. Yang mau tahu lopot Alphard, Al-Fatihah. Ini dibuktikan sendiri oleh pengarang buku, karena buku ini oleh pengarangnya ditulis dengan pengalaman pribadinya. Waktu itu namanya R.B. Sentanu ini, ibu-ibu, adalah orang yang divonis mandul oleh dokter. Bukan si perempuan, si laki-laki yang mandul. Gak mungkin punya anak. Kawin dengan siapapun gak mungkin punya anak. Dengan kucing pun gak mungkin punya anak, katanya dokter gitu. Lalu si R.B. Sentanu ini coba cari referensi dan sebagainya, sampailah dia kepada hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Saya yakin Allah nggak mungkin bohong. Lalu apa yang dia lakukan? Mulai mengumpulkan foto-foto anak kecil, dipasang di kamarnya, ditempel anak-anak bayi. Kemudian rajin tahajud. Kata dia, saya tahajud itu niat saya bukan untuk cari pahala. Niat saya tahajud itu adalah membentuk keyakinan saya bahwa Allah pasti memberikan apa yang saya yakini. Ana inda dzanni abdi. Kuat sekali. Betul. 3 bulan dilakukan, ternyata istrinya tidak menstruasi, diperiksakan ke dokter, positif. Dokternya tanya, kamu berobat pada siapa? Jamu apa yang diminum? Oh, sudah divonis tidak mungkin punya anak, ternyata punya anak. Ceritalah Pak R.B. Sentanu ini tentang pengalamannya. Lalu dari pengalaman-pengalaman ini beliau menulis sebuah buku yang namanya Quantum. Apa? Saya punya bukunya tapi dibawa anak saya ke Malang. Kapan-kapan boleh difotokopi. Itu bagus tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Terus ada lagi ibu-ibu. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata dalam kitab Al-Bayan, man ahabba ayyahtimallahu lahu bil khairi falyuhsinidz dzanna bin nasi. Barang siapa yang ingin meninggal dalam kondisi husnul khotimah, maka dia harus selalu berbaik sangka kepada manusia. Jadi kita nanti akan mati di mana itu bisa terbaca dari sekarang, ibu. Kalau sekarang kita sering sudzon pada orang, dikit-dikit itu kok gini ya, dikit-dikit itu kok gini ya. Sudzon terus pada orang itu gambaran bahwa nanti meninggalnya kita adalah sudzon. Alhamdulillah ya. Jadi kata Syafi'i, kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka kita harus sering berbaik sangka atau husnudzon kepada Allah. Sebab kalau husnudzon pada orang itu, Bu, hati tenang kan ya, tidak gampang membenci orang. Suudzon itu energinya besar loh, sama dengan makan 60 nasi piring. Iya, karena kalau kita suudzon pada orang mesti dongkol. Orang emosi itu tenaga yang dikeluarkan luar biasa. Daripada untuk suudzon buat latihan tenis, kenapa? Kan lumayan itu bisa sehat. Jadi sehebat itu. Selanjutnya, nah ada lagi cerita yang menarik ini. Jadi intinya begini. Karena fi ba'dil kini surat Qabrin tersebutlah dalam sebuah tempat itu ada kuburan. Ada kuburan. Wa kanu ahlu hadhil ma'ahadal makani yazurunahu wa yatawassaluna bihi. Orang-orang di situ menyangka bahwa ini adalah makamnya wali, makamnya orang soleh, sehingga banyak yang berziarah ke sana, banyak yang bertawassul, minta kepada Allah lewat barokahnya kesolehan orang yang ada di makam. Kita kan sering ya seperti itu ke Asta TV misalnya, karena yang di sana orang-orang soleh, maka kita tawassul
Jadi dengan barokah kedekatan orang soleh ini kepada Allah, siapa tahu nanti doa kita lebih dijabah. Dan kalau ingin dekat kepada orang tapi kita tidak bisa, kita harus mendekati orang yang dekat dengan orang tersebut. Kalau dekat dengan Pak Jokowi nggak bisa, kita dekati supirnya, kita dekati asistennya. Ini namanya tawassul. Nah, ini ada kuburan, ada makam, orang-orang sering bertawassul di situ. Dan karena keyakinan mereka, doa-doanya diijabah oleh Allah. Begitu menghormatinya Allah kepada keyakinan orang itu. Satu saat datanglah seorang wali. Di sini dikatakan sebagai ahli nur. Ahli nur itu orang yang ahli hikmah, yang bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Lalu si wali ini mengatakan, inna hadzal ladzi tazurunahu jifatu himarin. Yang kamu buat tawassul di sini itu bukan makamnya orang, isinya itu bangkainya kuda. Kalau nggak percaya, gali, digali sama orang-orang itu. Dan ternyata di dalam ditemukan memang bukan orang, tulang belulang kuda. Akhirnya orang bilang, oh bisa, ini bisa diterima oleh Allah doa-doa kita. Kata si wali, itulah husnudzon kamu kepada Allah, itu akan menghasilkan hal positif yang bahkan ketika salah pun masih dapat. Ya. Jadi begitu kuatnya zon ini, begitu kuatnya energi zon, sehingga apapun yang kita inginkan itu semuanya berawal dari zon. Jadi kalau orang yang mudah kecewa itu karena tidak punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu, mungkin kita sudah mulai belajar ya saat ini berhusnuzon kepada Allah. Bisa jadi apa yang kita rasakan sebagai musibah itu justru oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan cara dari Allah untuk memberikan hal lain yang lebih besar kepada kita. Ya, saya hanya bisa mengatakan selebihnya belajar juga, dan cukup berat ini belajar hal seperti ini. Kita berproses bersama-sama husnuzon kepada Allah ataupun kepada manusia. Kalau husnuzon kepada manusia itu enaknya apa? Enaknya husnuzon kepada manusia itu kita tidak mudah untuk membenci orang, tidak mudah untuk menyakiti hati orang. Sebab kalau sudah membenci orang, Bu, sekali lagi energi yang dibutuhkan untuk membenci, apalagi marah, itu lumayan besar. Pak, apakah husnuzon itu tidak boleh marah? Silakan. Tetapi kan marahnya marah karena kasih sayang. Sama seperti ada anak saya telat sholat lalu saya marahi. Tetapi saya tidak pernah benci pada anak saya, hanya untuk supaya bagaimana dia menjadi baik. Itu Bu ya. Ini tentang zon. Ini kalau dibaca semua banyak ibu-ibu. Saya tutup dulu. Kita lanjutkan dengan dialog. Kalau mungkin ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Untuk sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditanggapi mentah ya, jangan ditelan mentah-mentah, bahaya. Nanti saya kira nggak usah sholat. Ya itu dia Haji. Jadi begini, orang ketika kemudian meyakini orang lain, ini jangan kepada Tuhan dulu ya, kita kepada orang ini. Ketika meyakini bahwa orang yang dihadapi itu adalah orang sabar, maka jatuhnya kan manja. Ibu-ibu pernah anaknya kemudian memang seolah-olah tidak nurut pada kita, tapi intinya hanya cari perhatian. Pernah nggak? Pernah. Sering anak kita seperti itu. Jadi yang dibaca, yang kita pahami dalam kisah tersebut, jangan meninggalkan maksiatnya, jangan. Tetapi keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun, ini yang sangat dihormati Allah dan menjadi titik inti keyakinan antara hamba kepada Tuhan. Jadi sebetulnya orang ini orang soleh, orang soleh. Solehnya di mana? Kenapa kalau soleh maksiat? Ibu-ibu, solehnya orang yang saya ceritakan ini Yahya bin siapa tadi? Azam. Bukan. Asam. Yahya bin Aksam. Asam. Kesolehan Yahya bin Aksam itu bukan pada syariat, tetapi kesolehannya ada pada akidah. Kesolehannya itu ada pada hati, ada pada keyakinan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Allah pasti ridho kepada dirinya. Ini yang kemudian dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kemudian kita menganggap
Ah sudahlah, yang penting maksiat toh nanti masuk surga kalau diridhoi Allah. Beda. Itu berarti tidak menghormati Allah, meremehkan kan. Kita maksiat itu kan bukan karena yakin kan Allah Maha Pengampun, tetapi kita yakin bahwa Allah nggak tahu ini. Betul ya? Kenapa kamu nggak sholat? Males lah. Ketika tidak sholat itu keyakinan kebanyakan orang, hampir semua orang itu karena emang dia kurang yakin bahwa Allah itu tidak mewajibkan sholat, menganggap enteng sholat. Bukan karena dia yakin, saya kan pasti pasti diampuni oleh Allah. Beda. Bisa jadi dengan cara yang tidak kita ketahui, kemudian orang itu mempunyai ikatan batin yang luar biasa. Bisa jadi ketika di akhir ajalnya, kemudian Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebesar itu. Keridhaan Allah pada husnul khotimah, ini yang penting. Sama seperti ini, kita tahu kisah Nabi Musa dan para tukang sihir itu ya. Para tukang sihir itu ibu-ibu dalam tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi itu hasyiah atau penjelasan dari tafsir Jalalain. Di situ dikisahkan bahwa ketika terjadi dialog, sempat ada keraguan sebetulnya. Ini tentang bagaimana Allah itu bisa mengangkat derajat seseorang seketika walaupun orang ini ahli maksiat. Sekian puluh tukang sihir itu kan pasti ahli maksiat, sudah tidak beriman, senang nyihir lagi kan, senang magic. Ini pasti orang yang ahli maksiat, orang yang pokoknya jauh lah dari surga. Tapi ketika bertemu dengan Nabi Musa, mereka itu sempat keder. Kisah ini jarang diceritakan. Mereka sempat keder dan sempat terjadi musyawarah internal di antara mereka. Saya melihat Musa ini kok tahu-tahu takut ya, di bawah orangnya, bercahaya mukanya, dan itu dibenarkan oleh yang lain. Sama. Jangan-jangan dia memang utusan Tuhan sungguhan. Sempat ada diskusi itu, sehingga kemudian bahasa yang terjadi untuk menantang saling adu sihir ini, bahasa yang terjadi bukan bahasa tantangan, tapi bahasa yang santun. Wahai Nabi Musa, kamu mau melempar duluan atau kami yang melempar? Ini kan bahasa santun. Kamu yang melempar atau kami yang melempar duluan? Kemudian Nabi Musa, silakan lemparkan duluan punya kalian, kan begitu ya. Saya lupa kalau bahasa ayatnya, mungkin ada yang hafal itu bunyi ayatnya. Jadi dialognya begitu. Tidak ada tantangan, tetapi Nabi Musa, kami yang lempar duluan atau kami yang lempar duluan? Bukan atas, ayo lemparkan sudah. Enggak. Ini karena berawal dari keraguan itu. Lalu ibu-ibu, kisah selanjutnya ketika mereka kemudian melemparkan tali-talinya, lalu dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular. Lalu mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Firaun marah kan, sampai kemudian mereka dipotong tangan kakinya lalu disalib, ditaruh di tiang, ditaruh di alun-alun. Dalam tafsir Sawi itu dikatakan mereka ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu beriman, langsung ditempatkan dalam tingkatan iman yang paling tinggi dan langsung ditempatkan pada derajat auliyaillah. Para tukang sihir itu ya Pak Ji? Jadi auliyaillah. Iya, itu ada dalam kitab tafsir As-Sawi. Langsung menjadi wali sehingga apapun yang dilakukan oleh Fir'aun kepada mereka, mereka tidak pernah merasakan sakit. Karena yang ada pada dirinya hanya Allah saja. Zon mereka kepada Allah itu luar biasa, langsung drastis meningkat. Lalu apakah orang seperti ini kita katakan ahli maksiat? Tidak. Ya kaitannya dengan kisah yang tadi. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, begitu kuatnya zon kita sehingga zon kita itu dapat menentukan Rahman dan Rahimnya Allah ya Pak. Bukan. Rahman dan Rahimnya Allah itu akan muncul ketika kita zonnya positif. Gak ada yang boleh mengalahkan Rahman Rahimnya Allah. Jadi Rahman Rahimnya Allah itu tingkat tinggi. Saya kan pernah menerangkan juga di rumahnya siapa ya waktu itu tentang bagaimana budaknya Sayyidina Ali, pembantunya Sayyidina Ali yang dipanggil berkali-kali, "Tong,
diem saja di kamarnya, tetap tiduran santai, padahal dengan panggil lagi cowok tetap santai. Dipanggil ketiga kalinya tak nyaut. Akhirnya Sayyidina Ali mendatangi kamarnya si pembantu ini. Kamu kok tidak datang, saya panggil. Ya, saya kan yakin bahwa jenengan tidak akan marah ke saya. Akhirnya jadi marah nggak Sayyidina Ali? Nggak jadi. Ya. Ya mungkin sama dengan ini, kisah nyata. Nggak tahu istri saya tahu apa enggak ini. Saya tuh pernah marah ketika Naura masih betapa sayangnya Allah pada kita. Kalau kita yakin Allah sayang sama kita kan eman, kalau kita tidak meyakini itu. Ya bisa dipahami ya inti dari apa. Jadi jangan lantas gak usah sholat maghrib dah. Kenapa? Kata pengajian tadi gue malang. Jadi yang dilihat itu jangan meninggalkan sholatnya, jangan maksiatnya, tetapi yang dilihat itu betapa dia punya keyakinan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Contoh lagi, salah pemahaman itu begini dulu. Pernah baca buku Laskar Pelangi? Pernah ya? Di awal-awal itu kan ada kisah menarik. Ada guru agama menerangkan kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh kan kita sudah tahu semua ya. Jadi masyarakatnya itu tidak mau beriman, akhirnya diazab oleh Allah dengan banjir. Lalu si Pak Guru ini tanya, anak-anak, kesimpulan dari kisah yang sudah diceritakan Pak Guru itu apa? Ada yang tahu? Kacunglah satu orang anak. Ayo, apa kesimpulannya? Katanya Pak Guru. Kesimpulannya satu, Pak. Gimana? Kalau kita tidak mau beriman kepada Allah, kita harus pandai renang. Ini kan pemahaman yang salah ya. Yang benar itu apa? Kita harus beriman kepada Allah supaya tidak diazab. Pemahaman yang salah. Kamu boleh tidak beriman asalkan pandai berenang, sehingga tetap selamat. Sama dengan memahami barusan itu. Pemahaman yang benar itu adalah bahwa keyakinan Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurul Halim itu harus betul-betul ditanamkan kepada kita. Pemahaman yang salah, nggak usah sholat dah, yang penting kita yakin Allah Maha. Jadi itu ya. Jadi itu beberapa bandingan supaya kita memahami kisah barusan itu tidak salah. Kalau kemudian saya harus menjadi orang baik dulu untuk bisa memberikan pemahaman seperti ini, maka tidak akan pernah ada orang yang berani ngajak pengajian, karena semuanya pasti punya kesalahan. Kita berdoa mudah-mudahan proses kita belajar untuk menjadi baik itu selalu diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi yang wa rabbil sholihat al-fatihah. Itu terakhir saya mungkin paling sering berdoa pakai Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, itu kan surat Al-Baqarah ya. Itu mungkin boleh ditiru oleh ibu-ibu. Jadi begini kisahnya. Pada satu saat nanti di hari kiamat, Rasulullah itu berkumpul dengan para nabi, para rasul yang semuanya dapat wahyu itu. Salah satu yang paling dibanggakan Rasulullah kepada nabi-nabi yang lain itu adalah ayat ini. Jadi paling diandalkan. Kalian kan nggak pernah dituruni ayat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kata nabi-nabi yang lain enggak pernah. Iya, hanya saya.
Karena saya dan umat saya dari istimewa. Robbana la tu'akhidna artinya begini. Robbana Tuhanku, la tu'akhidna, jangan siksa kami, jangan adab kami. Innasina au akhtana, kalau kami lupa atau kami salah. Sip kan? Ya Allah, jangan siksa kami walaupun kami lupa ataupun ketika kami salah. Kaitannya dengan dor tadi itu gitu ya. Jadi makanya saya paling senang doa itu karena ini kebanggaan Rasulullah kepada Nabi-Nabi yang lain. Demikian ini sedikit bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ke depannya dan bisa mengamalkan untuk acara pengajian yang akan datang di Anwari di Lenteng. Surat undangan. Kemudian impitan 285. 200 mendapatkan 285.000 rupiah. Alhamdulillah. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.